Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tips ya bagi teman-teman yang sangat bersemangat ya, apa namanya, sangat bersemangat mempelajari trik-trik yang ada di Pixel Lab. Dan insyaallah saya lihat mujahadanya sangat ya, luar biasa ya dalam berdakwah lewat grafis insyaallah. Jadi saya akan memberikan sedikit tips ya terkait kegunaan ini Bezier. Bezier ini tools yang menurut kami tersusah di Pixel Lab. Nah, gitu ya. Ya, dua yang akan kami berikan tips, yang dimana tadi ada yang kami baca bahwa dua tools yang susah di Pixel Lab ya, yaitu Bezier dan apalagi satu adalah Max ya, ini ya, ini. Nah, bagaimana caranya supaya mudah digunakan? Perhatikan ya teman-teman. Perhatikan ya. Pertama, saya akan memberikan tips, menunjukkan tips menggunakan Bezier. Ya, saya akan menggambar ini orang ini ya, apa namanya ini, miniatur ilustrasi orang yang sedang berlari ya, ilustrasi ini. Nah, banyak caranya. Pertama klik Bezier ya. Nah, kemudian ini Bezier mode ya. Ini nanti ada gunanya semua, ini yang ketiga ini ya. Ada semua gunanya ini. Saya tunjukkan dulu ini ya. Yang pertama, kemudian kita ke action. Ya, ini gunanya apa teman-teman? Untuk mengurangi titik pada Bezier, pada objek ya, gambar ya. Saya gunakannya, ya, otomatis akan hilang garisnya. Ya. Kemudian ini apa gunanya? Yang ini yang kedua, yang ketiga ini ya. Ini adalah untuk memindahkan ya, memindahkan. Ya. Kemudian ketika saya ingin tambah titik, ya klik saja di sembarang tempat ya di layar, ya otomatis akan tertambah titiknya dan akan terhubung. Ada garis yang menghubungkan antara titik satu dengan titik yang kedua. Coba saya klik ya. Nah, ya kan? Kemudian ya titik. Kemudian saya klik lagi di sembarang objek. Ya. Nah, gitu kegunaannya ini yang pertama. Kemudian apa kegunaan yang kedua ini adalah untuk mengatur kelengkungan atau menyesuaikan garisnya. Kita ingin menyesuaikan, contoh ya. Ini kan ya, ketika saya ini saya klik garis titiknya, maka akan bergerak. Nah, kemudian ini ya, akan bergerak kan? Nah, seperti itu. Atau menstabilkanlah garis-garisnya. Ya, saya akan mencontohkannya teman-teman. Saya akan menggambar kakinya ya. Saya hapus dulu ya titik-titiknya. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya ini titik saya letakkan pada posisi yang saya inginkan? Maka klik ini teman-teman. Klik ini. Klik. Kemudian letakkan, silahkan geser. Gesernya nggak mesti kita klik titiknya, ya sembarang saja. Di sebelah atas bisa juga. Gerakan di sebelah atas akan itu titik akan bergerak sesuai dengan alur jari kita. Nah, gerakan saya ingin tepatkan pada ujung kakinya, ujung sepatunya, runcing sepatunya, gitu. Nggak mesti titiknya yang kita raba-raba, tapi boleh menyentuh
layar ya, asalkan bagian kanvasnya kita sentuh. Kalau bagian sini nggak mesti ya, tidak bisa ya bergerak. Tapi kalau bagian kanvasnya kita sentuh maka bisa bergerak titiknya. Jadi ya tidak mesti titiknya teman-teman. Terkadang orang ya dia sentuh titiknya sehingga dia pusing, tidak melihatnya apakah titiknya ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak ya, letak yang kita inginkan tidak. Tapi bisa di layar, dimanapun posisi layar itu yang kita sentuh asalkan kanvasnya, maka kita bisa menggerakkan titiknya. Nah gitu kan. Nah, kemudian yang kita ingin menambahkan titik yang lain, maka ya disinilah butuh kefokusan ya teman-teman, karena tidak hanya titik pertama yang bisa kita gerak-gerakkan semau kita. Tapi kalau sudah menempatkan titik yang kedua ini butuh ekstra kehati-hatian. Nah, bagaimana caranya? Maka kita zoom. Zoom ya. Klik ini ya di atas ya teman-teman, kaca pembesarnya, zoom, kemudian perbesar. Ya, perbesar. Kemudian ya pilih titik mana yang kita inginkan. Maka klik lagi ini teman-teman yang tanda plus ya. Kemudian ketuk atau klik layar di mana titik itu yang ingin kita letakkan. Saya akan klik ya teman-teman. Maka hati-hati teman-teman. Ya, oke. Klik lagi ini ada atas kacanya ya. Jangan klik yang angkanya teman-teman. Kalau angkanya yang diklik akan otomatis kembali ke angka 100%. Coba kita klik angkanya, otomatis akan 100% kan. Makanya jangan klik angkanya, tapi kliklah kaca pembesarnya kembali, zoomnya. Nah, itu kan. Kemudian klik letak titik yang letak gambar yang kita ingin bertitik ya. Ya, klik ya, harus ekstra hati-hati teman-teman. Nggak boleh sembarangan. Itu kan ya sudah pasnya. Kemudian kalau teman-teman misalnya begini, salah klik misalnya, salah posisinya, maka bagaimana cara menghilangkannya? Maka klik saja ini, klik yang ini bagian bawah kurang tanda kali ya. Iya, nah akan hilang kemudian kita posisikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, salah ya, salah. Nah, ya. Kemudian silahkan mainkan ya. Kita ingin buat sepatunya saja ya, sepatunya. Iya. Kemudian titik-titik teman-teman. Nah, kemudian begini. Nah, salah ya. Silahkan teman-teman. Nah, kemudian kalau ingin dihubungkan ini teman-teman titik yang akhir dengan titik awal, maka klik ini yang kedua ya. Nah, otomatis akan terhubung. Nah, kemudian kita rapikan posisinya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengkuruskan ini ya, mengecilkan garisnya, maka ke stroke ya, supaya kelihatan mudah ya diatur. Nah, kemudian silahkan teman-teman atur bentuknya serapi mungkin. Klik ini yang kedua ya. Di sini kita akan mengaturnya. Nah, kemudian kita atur teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ingat ya teman-teman, tidak mesti ini bagian isi. Astagfirullah. Tidak mesti bagian ini yang kita klik. Ya, tidak mesti. Tapi bisa bagian atas sini. Boleh ya. Nah, supaya kita melihatnya dengan baik. Nah, kemudian ketika titik satunya yang ingin kita edit, maka silahkan klik titiknya, kemudian edit kelengkungannya ya, itu kan. Nah, insyaallah ya bagian sini lagi ya. Ini sepertinya sudah rapi ya teman-teman, tinggal yang ini lagi. Yang ini ya, kemudian ini ya, tinggal teman-teman ya, nggak usah batangnya itu yang kita klik baru goyang-goyang. Misalnya seperti ini, kita goyangkan batangnya begini, terlalu
kita tidak bisa melihat apakah ini sudah pas garisnya, maka silahkan klik bagian sini ya, bagian sini untuk menggerakkannya. Iya, ini lagi. Iya. Iya. Daerah kanan untuk daerah kiri untuk menggerakkan batang yang kiri, daerah kanan untuk menggerakkan batang yang sebelah kanan. Kan seperti itu kan? Nah, ikuti saja alur, lihat posisinya. Ya. Nah, gitu teman-teman untuk teknik menggunakan bezier. Nah, sudah jadi sepatunya. Kemudian kita tambahkan opacity-nya. Nah, sudah jadi sepatunya. Kemudian stroke-nya kita kurangi. Nah, itu tips ya teman-teman menggunakan bezier. Nah, ini teman-teman saya sudah gambar ini. Ya, saya perlihatkan ya. Saya sudah gambar ya. Di mana itu? Ini. Nah, ini ya saya sudah gambar teman-teman. Ya, itu tadi triknya ya teman-teman. Semoga bisa diperhatikan dan butuh memang kesabaran ya teman-teman. Zoom ya, perbesar, kemudian digambar menggunakan teknik bezier. Nah, yang kedua lagi teman-teman, saya ingin perlihatkan teknik menggunakan mask ya. Saya di sini akan mencontohkan mask ya. Saya berikan trik memotong font ya. Seperti font itu terlihat, teks itu terlihat seperti dibelah oleh misalnya pisau atau pedang ya. Terbelah ya. Karena ini teman-teman di grup ini saya lihat Masya Allah sangat bersemangat mempelajari tools yang ada di Pixel Lab. Dan ingat ya teman-teman, saya sangat berharap ini ilmunya digunakan untuk kebaikan. Digunakan untuk kebaikan. Apa kira-kira fontnya teman-teman? Ini dulu ya. Coba ini ya. Coba kita atur. Oke. Ini bagaimana caranya supaya nampak terbelah ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ya, ini ya trik max ini di mana itu max ya? Ini max ya. Nah, ini nanti cara digunakan ini mirip-mirip bezier teman-teman. Ya. Teknik untuk membelahnya adalah begini saja ya. Supaya rapi ya teman-teman, klik garis ini di atas, ini garis ya. Kemudian atur ini ujungnya ketemu dengan ujungnya huruf T. Kemudian ini juga ketemu dengan ini. Kemudian ini juga kita atur. Ini juga kita atur. Nah, oke, sudah ya. Kemudian aktifkan magnetnya ya. Kemudian max ya. Kemudian teman-teman ini kita atur ya sampai menyala ya, ujung ketemu ujungnya menyala ya, menyalakan ya. Gunanya itu teman untuk memastikan bahwa itu garisnya titiknya pas pada pertemuan perpotongan garis. Nah, ini juga. Nah, kan? Nah. Kalau ini garis tengah teman-teman kita hilangkan saja ya. Nah,
kemudian ini teman-teman kita tarik sampai menyentuh ini. Nah, ini juga apa namanya? Oh, sudah tadinya. Kemudian ini garisnya kita tarik sampai ujung ini. Tarik saja sampai menyentuh ini kan. Kemudian ini teman-teman pastikan bahwa dia menutup font ya yang di bawahnya. Oke, setelah itu sudah jadi ya teman-teman maksudnya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini maka sudah terpotong ya teman-teman. Kemudian kita copy ini teman-teman. Nah, kemudian kita tengahkan lagi. Nah, kemudian pergi ke mask lagi. Mas mana tadi mas? Nah, ini. Kemudian ini in kan, ubah menjadi out. Nah, oke. Kemudian kita geser. Nah, terbelah lagi ya. Terserah teman-teman mau seperti apa terbelahnya. Ini kan, kalau mau kasih shadow bagian font atas, ya. Ini spesial untuk grup ini ya. Kemudian offside-nya. Ya, silakan diaturlah bagaimana. Jelas saya sudah bagikan ya triknya. Tinggal teman-teman berkreasi. Ya. Nanti kita akan ketemu di kelas berikutnya. Akan kita kupas banyak trik insyaallah. Mungkin ya sekian teman-teman untuk cara penggunaan tools Bezier dengan mask, karena itu memang yang ya agak menantang ya kegunaannya di Pixel Lab ya, dan sangat menarik ketika kita berhasil menguasai tools tersebut ya. Mungkin sekian teman-teman. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.